Saya, Fania Marcella Asirait, dalam membongkar korupsi sistemik dan politik dinasti. Semangat pagi rekan-rekan, lebih dari 2 dekade kita menggaungkan reformasi birokrasi. Namun hari ini kita masih berdiri di titik yang mencemaskan. Indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2025 tertahan di skor 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Peringkat kita pun merosot tajam, dari posisi 99 menjadi peringkat 109 di dunia. Angka ini adalah alarm keras bahwa tata kelola kita mengalami defisit integritas yang akut. Korupsi di Indonesia bukanlah sekedar kejahatan moral individu, melainkan masalah sistemik yang terlembagakan secara mendalam. Era desentralisasi pasca reformasi justru memecah tata kelola tersebut menjadi jejaring korupsi lokal yang menyebar ke tingkat daerah. Hari ini, kita tidak lagi bisa menyembuhkan penyakit ini hanya dengan khotbah moralitas. Kita harus membedahnya secara ilmiah. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Rekan, untuk membedah mengapa reformasi kita sering mandek, mari kita gunakan model The Governance State, sebuah arsitektur utuh yang menyintesis pemikiran para pakar publik dunia bahwa tata kelola negara wajib dibangun secara berurutan atau sequentially. Tahap pertama, fondasi dasar, the foundation, menggunakan teori Neudorfer. Fokusnya adalah mematikan mesin utama korupsi skala besar, grand corruption. Neudorfer menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hanyalah bahan bakar awal. Agar bahan bakar ini bisa menghancurkan korupsi, kita butuh transmisi penggerak berupa institusi demokrasi yang sehat, seperti pemilu yang bersih dan pers yang bebas. Tanpa transmisi ini, kekayaan negara hanya akan melahirkan kapitalisme kroni. Tahap kedua, kerangka kerja, the framework teori Baymenov. Fokusnya adalah modernisasi operasional birokrasi. Baymenov mengajukan transisi radikal untuk peruntukan legacy system yang penuh patronase politik dan pungli. Kita harus bermigrasi menuju modernisasi arsitektur, pelayanan publik satu pintu, berbasis digital, yang didukung rekrutmen terbuka, berbasis kompetensi meritokrasi. Tahap ketiga, puncak menara, the Spire teori Haley. Tahap tertinggi untuk mendorong negara menuju inovasi yang bersih, Clean Innovation State. Haley menekankan pentingnya konsep embedded autonomy. Birokrasi harus terkoneksi dengan swasta untuk menangkap dinamika zaman. Namun wajib menjaga jarak otonomi yang mutlak agar kebijakan negara tidak disandra oleh kepentingan bisnis tertentu, regulatory capture. Konklusi teoritisnya, negara tidak akan pernah bisa melompat langsung ke level 3 untuk mendesain inovasi masa depan jika di level 1 dan level 2 birokrasinya masih kropos akibat korupsi sistemik serta nepotisme dinasti. Namun faktanya di Indonesia, jangankan naik level atas, fondasi level 1 dan 2 kita justru dirusak oleh dominasi politik dinasti dan oligarki yang menyandera aturan hukum. Melalui kacamata hukum tata negara yang kritis, tradisi republikanisme mengingatkan kita bahwa musuh sejati demokrasi bukan sekedar suap-menyuap, melainkan dominasi. Integritas seorang pejabat publik tidak boleh dinilai dari kepatuhan administratif semata, melainkan dari 3 lapisan mutlak, personal, institusional, dan konstitusional integrity. Untuk meruntuhkan dominasi itu, kita butuh infrastruktur digital untuk memaksa transparansi. Namun ingat, transparansi bukanlah akuntabilitas, ia hanyalah prasyaratnya. Menyediakan dashboard e-government tanpa penegakan hukum yang keras hanya akan melahirkan zona bahaya atau apati publik. Masyarakat dapat melihat penyimpangan dengan jelas, namun mereka frustasi karena tidak ada tindakan hukum yang konkret. Hasil akhirnya adalah sinis massal dan kepasrahan publik. Mari kita kontekstualisasikan teori ini ke dalam realita empiris melalui fenomena dinasti politik di Provinsi Banten. Di banyak daerah, kita menyaksikan pembentukan segitiga besi yang solid, partai politik, parlemen daerah, dan pengusaha daerah atau BUMD. Fenomena ini telah bergeser menjadi state capture atau penawanan negara. Kelompok kepentingan yang diikat oleh hubungan darah tidak lagi sekedar suap-menyuap birokrat kecil, melainkan telah mendikte perumusan kebijakan publik dan alokasi anggaran daerah demi kepentingan keluarga. Dinasti Banten yang dibangun oleh almarhum Chasan Sohib
dan diteruskan secara sistematis oleh putrinya, Ratu Atut, semakin menggurita secara luar biasa sejak tahun 2007. Mulai dari Airin di Tangerang Selatan, Tubagus Hairul Jaman di Kota Serang, hingga Heriani di Pandeglang. Ketika kekuasaan dimonopoli oleh satu keluarga dalam jangka waktu yang lama, instrumen akuntabilitas otomatis lumpuh akibat tingginya jarak kekuasaan atau power distance. Puncak kejatuhan arsitektur tata kelola ini terkuak saat KPK menangkap Tubagus Hairiwardana atau Wawan, adik kandung Ratu Atut, dan persidangan membongkar plot state capture yang mengerikan. Wawan bertindak sebagai maklar utama yang mengendalikan ratusan proyek pengadaan barang dan jasa, mulai dari infrastruktur hingga alat kesehatan. Secara hukum tata negara, dinasti politik Banten merusak institusional integriti secara total. Pengangkatan pejabat tidak lagi berdasarkan meritokrasi, melainkan loyalitas buta. Ini adalah perwujudan dari korupsi suportif, di mana regulasi sengaja dirancang kabur dan penuh celah hukum, semata-mata untuk meluluskan tindakan korupsi di lingkaran elit. Rekan-rekan, intervensi kita harus menyasar pada akar struktur kekuasaan, bukan sekedar slogan administratif. Berikut adalah cetak biru solusinya. A. Membongkar jaring politik dinasti. Pertama, penyaringan aset paslon. Regulasi pemilu harus mewajibkan mekanisme pembuktian terbalik bagi kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana. Kriminalisasi kekayaan yang tidak wajar harus diterapkan secara tegas. Kedua, meritokrasi murni. Pengisian jabatan sipil dan direksi BUMD wajib menggunakan penilaian kinerja yang objektif. Ketiga, transparansi kontrak publik. Kontrak pengadaan, terutama di sektor infrastruktur dan energi, wajib dibuka secara proaktif guna mencegah penyalahgunaan wewenang kolusif. B. Penguatan ekosistem tata kelola makro. Pertama, akuntabilitas proaktif berbasis AI, digital anti corruption. Bergeser dari audit pasca kejadian menuju pengawasan prediktif dengan menggunakan platform AI untuk mendeteksi anomali data keuangan secara real time. Kedua, penegakan hukum mutlak tanpa intervensi politik dengan memberikan jaminan independensi prosedural yang absolut bagi institusi penegak hukum dari tekanan oligarki. Ketiga, arsitektur whistleblowing yang aman dengan melindungi saluran pelaporan mandiri dan mengisolasi data pelapor secara fisik guna menghindari risiko intimidasi. Rekan-rekan sekalian, konklusi hari ini sangat jelas. Institusi publik yang efektif dan bersih tidak pernah lahir secara kebetulan. Mereka direkayasa secara sadar, berurutan, dan struktural. Kita tidak akan pernah bisa melompat ke inovasi di masa depan jika integritas dasar kita masih keropos dan hukum masih dijadikan alat dominasi oleh kelompok elit. Sebab, pada akhirnya integritas bukanlah sekedar moralitas individu, melainkan keputusan sistemik. Kita tidak bisa melawan gurita korupsi dan nepotisme dinasti hanya dengan etika administratif. Kita harus meruntuhkannya dengan kekuatan arsitektur hukum yang merdeka dan tata kelola digital yang proaktif. Akhir kata, saya, Fania Marcella Asirait, mata kuliah Etika dan Anti Korupsi, kelas Magister Ilmu Administrasi, dosen Dr. Visnu Juwono dan Profesor Dr. Teguh Kurniawan. Terima kasih. Nah, salah satu image yang melekat di Banten itu, Ibu, adalah dinasti politik. Ini juga mungkin bukan hal yang baru yang ditanyakan kepada Ibu Airin gitu. Kita lihat seperti apa peta dinasti politik di Banten. Dan bisa dikatakan relasinya antara Bu Airin dan kemudian keluarga Ratu Atut itu menjadi salah satu contohnya. Bagaimana Ibu Airin melihat politik dinasti sebenarnya? Yang pasti kepemimpinan selalu saya sampaikan, tidak berdasarkan warisan, keturunan ataupun kekayaan, tetapi berdasarkan pengetahuan, kecakapan dan kemampuan, kerasnya kemauan dan juga tekad kita dan juga turunnya kita dan juga bagaimana kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu pengalaman saya. Jadi tidak serta-merta kita anak siapa bisa jadi, tetapi tidak serta-merta kita punya uang banyak belum tentu jadi. Tetapi bagaimana pengetahuan, kecakapan dan juga kemampuan kita.